Buat kalian yang lagi nyari tablet, waktu Samsung Galaxy Tab S9 series itu keluar, itu harganya kayak mencengangkan ya. Mahal banget. Harganya itu kayak naik banget dari Samsung Galaxy Tab S8 series. Tapi jangan khawatir karena 1 bulan yang lalu Samsung Indonesia udah ngeluarin ini nih, Samsung Galaxy Tab S9 FE series. Yuk kita bahas. Yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 FE yang versi Wi-Fi. Kalau kalian mau spend duit agak lebih banyak dikit ya, ada juga yang versi 5G. Ini ukurannya 11 inci, tapi kalau kalian butuh ukuran yang lebih besar, kalian juga bisa beli Samsung Galaxy Tab S9 Plus FE. Nah, jadi ada dua ukuran, 11 inci dan 12,4 inci. Tablet ini hadir dalam beberapa warna, cuma yang dipinjemin sama Samsung Indonesia ke gue itu adalah yang warnanya ini nih. Ini adalah warnanya abu-abu. Ada juga yang versi warna hijau gitu ya. Dan juga ada satu lagi versi warna ungu kalau nggak salah. Secara spesifikasi, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini emang agak beda dari Samsung Galaxy Tab S9 series. Karena yang S9 itu flagship, yang ini FE Edition, Fan Edition. Bukan flat earth. Untuk dapur pacunya dia pakai Exynos 1380 yang kira-kira bakalan setara dengan Snapdragon 778G. Jadinya untuk pakai harian pun masih satset-satset banget. Ini enak banget sih sebenarnya ya. Ditandemin sama RAM 6 GB untuk kegiatan sehari-hari scrolling-scrolling sih masih wajar banget. Office Works juga masih bisa banget dipakai. Kalau kalian percaya sama yang namanya extended RAM dan kalian kira-kira butuh karena 6 GB bawaannya itu kurang, kalian bisa nyalain extended RAM sampai plus 6 GB lagi. Secara storage, dia hadir dengan satu varian aja, 128 GB. Iya, pastinya bakalan cepet banget abisnya 128 di hari gini ya. Tapi Samsung juga ngasih sebuah slot micro SD yang bisa kalian isi dengan micro SD sampai dengan 1 TB. Secara desain, kalau kalian lihat nih ya kayak gini ya, ini mirip banget sama Samsung Galaxy Tab S9 series. Yang mungkin ngebedain itu cuma nggak ada garis di sini aja yang biasa buat naruh S Pen. Tapi S Pen-nya tetap bisa ditaruh kok di belakang. Nice. Bodinya juga masih menggunakan bahan dasar metal dengan frame samping kanan kiri atas bawah itu juga masih berbahan dasar metal. Yang ngebedain adalah di tombol powernya kali ini ada juga fingerprint sensor. Beda sama Tab S9 series yang fingerprint sensornya itu ada di dalam displaynya. Kali ini ada di tombol power. Sama seperti kakaknya ya, Samsung Galaxy Tab S9 FE series juga sudah mendukung IP rating IP68 untuk tablet dan juga untuk S Pen-nya. Jadi buat kalian yang pengen ya, bisa sambil berenang sambil kerja. Siapa ya yang gitu? 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Exynos 1380 bisa apa aja sih? Tunggu. Sebelum masuk ke chipsetnya, gue mau bahas tentang layarnya dulu. Seberapa imersif layar Tab S9 FE ini? Layarnya punya resolusi 2.3K, alias ya nggak nyampe 4K, tapi masih tetap di atasnya 1080p ini. Dia punya ukuran 10,9 inci, alias hampir 11 inci, dengan panelnya ini tipenya LCD. Panel tipe LCD ini beda dengan panel tipe AMOLED 2X yang dipasang di Tab S9 series. Tapi, secara warnanya, ini pewarnaannya udah mirip banget sama AMOLED. Hitamnya pekat, warnanya itu vibrant yang keluar. Ini gue suka banget sama panelnya ini. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, bukan panel LCD yang dipakai di tablet-tablet yang harganya di bawah 5 juta. Bukan, beda. Untuk refresh rate-nya dia juga udah dikasih refresh rate sampai dengan 90 Hz adaptif ya. Jadi secara penggunaan ini bakalan lebih smooth ketimbang kalian pakai tablet dengan refresh rate-nya 60 Hz aja. Ini oke. Sebenarnya gue nggak punya datanya sih ya, tapi yang gue rasain ini secara bezel kayaknya agak sedikit lebih tebal ketimbang Samsung Galaxy Tab S9 yang biasa. Kayaknya, tapi masih nggak masalah karena ukuran bezelnya ini masih pas banget buat digenggam kayak begini. Baterainya ini pakai 8000 mAh. Kalau pemakaian kalian intens mungkin bisa dipakai sampai 16 jam. Untuk chargingnya dia support maksimal 45 watt, tapi karena dia tidak hadir dengan batok charger dan gua nggak punya charger 45 watt, jadi gua nggak ngetes kecepatan chargingnya seberapa lama.
Oke, layarnya udah, sekarang gua akan bahas tentang performanya. Snapdragon 1380 dipakai untuk harian sih masih gokil ya, masih cepet banget. Ditanemin sama layar 90 Hz, scrolling TikTok atau media sosial lain itu masih enak banget, nggak pakai ribet gitu. Enak, smooth. Cuma emang 90 Hz itu akan berasa beda ketika kalian menggunakan S Pen. Tapi kalau kalian bandingin sama Tab S9, kalau kalian udah pakai Tab S9, ini pasti beda. Kenapa begitu? Untuk kalian yang biasa menggambar menggunakan tablet dan juga sebuah pen stylus kayak begini, kalian akan ngerasa ini ada yang beda. Karena responsivitas antara layar 120 Hz dengan 90 Hz kayak yang ada di tablet ini, itu pastinya beda. Latensinya agak lebih berasa lah intinya begitu ya. Tapi buat kalian yang emang nggak peduli sama hal yang kayak gituan, ini udah bagus banget. Duh, jatuh. Buat main game gimana? Nah, ini dia yang seru ya. Kalau dipakai buat main game, hampir semua game itu bisa dimainin dengan cukup lancar. Tapi settingannya sampai menengah ke atas aja. Meskipun settingannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi gyroscope-nya ini works banget nih. Enak banget gyroscope-nya, sumpah. Samsung. Ada beberapa brand yang gyroscope-nya emang udah pasti enak gitu loh. Salah satunya Samsung. Dipakai main Mobile Legends juga asik ya, meskipun settingannya ini somehow belum tinggi-tinggi banget ya. Karena gue yakin Exynos 1380 itu bisa untuk ngebuka settingan yang lebih tinggi. Ini bukan kesalahan Samsung, ini adalah PR-nya dari si developer-developer gamenya itu. Mau nggak mereka ngebuka opsinya di tablet ini? Nah, kalau mereka mau, tinggal dibuka aja sebenarnya. Karena tabletnya masih cukup kuat. Dan untuk main Asphalt, ini oke banget ya. 60 FPS bisa banget dijalanin lancar di Samsung Galaxy Tab S9 FE. Dengan partikel-partikelnya yang juga cukup bagus dan hampir tidak ada cegukan. Nice. Oke, sekarang kameranya ya. Untuk kamera belakang ini punya resolusi 8 megapiksel. Yang menurut gua cukup lah ya kalau cuma buat foto-foto dokumentasi dadakan sih masih oke lah. Tako, 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 hidup santai banget sih. Tako, hidup santai banget ente. Kerja ke, ngapain ke gitu. Tako, ya Allah lagi diajak ngomong, Tako. Shh, ya dia tidur dah. Dan kamera depannya posisinya ini asik karena posisinya ada di bagian horizontal, di tengah-tengah. Jadi ketika kalian pakai buat meeting, ini udah cukup oke. Kameranya ini punya resolusi 12 megapiksel dengan hasil yang kayak begini. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Tab S9 FE. Yang menarik adalah ternyata tuh lebar banget, coy. Lebar banget, headroom ke kepala gue juga ternyata masih jauh. Sampai langit-langit sini tuh kelihatan gitu. Gokil juga ini. Cukup menarik. Dan ini juga kira-kira tampilan yang bakalan kalian dapetin kalau nanti kalian pakai si tabletnya untuk Zoom meeting atau untuk meeting-meeting yang lain lah. Tampilannya kayak begini ya. Ini juga pakai mikrofon langsung dari Samsung Galaxy Tab S9 FE, nggak pakai mikrofon tambahan. Wow, pretty good. Well, ngomong-ngomong soal meeting, aplikasi Zoom di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini juga udah cukup bagus karena dia udah support untuk background blur dan penggantian background. For your information, untuk beberapa tablet yang harganya sekitaran segini atau di bawahnya, itu biasanya belum support background blur dan beberapa orang yang pakai Zoom itu butuh fitur background blur. Di sini udah bisa. Ada satu lagi fitur yang sangat menarik yaitu Samsung DeX. Samsung DeX masuk ke dalam tablet Tab S9 FE ini ya. Jadi kalau kalian pairing dengan keyboard, gue menyarankan kalian beli keyboardnya juga, kalian bisa pakai dia buat kerja. Bedanya Samsung DeX dengan tablet mode itu basically adalah Samsung DeX itu punya behavior yang mirip seperti Windows PC. Jadi akan lebih memudahkan buat kalian pakai kerja di tablet ini. Sayangnya, Samsung Galaxy Tab S9 FE belum mendukung display out untuk USB Type-C-nya.
Aduh, sayang banget. Padahal gue yakin beberapa pekerja kantoran itu bakalan pakai tablet ini untuk presentasi dan tinggal colokin dongle ke HDMI aja itu enak banget. Sayangnya, USB Type-C yang ada di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini adalah USB Type-C versi 2 yang belum mendukung HDMI out. Ya, kalian selalu punya opsi Chromecast ya, jadi bisa kalian wirelessly mirror gitu ya. Cuma akan beda experience-nya ketimbang kalian bisa konekin menggunakan kabel gitu. Well, buat kalian yang nggak peduli sama fitur itu sih, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini cocok banget buat kalian ya. Misalnya aja kalian yang cuma butuh buat mobile sambil kerja-kerja di warung kopi gitu ya, ini enak banget, bisa banget dipakai. Tapi dengan catatan, kalian tidak butuh untuk konekin HDMI out dengan tablet ini. Kalau kalian butuh, kayaknya kalian harus naik deh ke Samsung Galaxy Tab S9 series. Jadi, apakah tablet ini worth buat dibeli? Menurut gua, iya. Dia dijual di harga 6 jutaan, dan mungkin kalau kalian tunggu beberapa bulan lagi bakalan turun ke harga 5 jutaan. Nah, sekarang aja udah worth buat dibeli, apalagi nanti. Dengan catatan itu tadi ya, kalian tidak butuh HDMI out ketika kalian pakai si Tab S9 FE ini. Oke, itu dia video dari main lagi untuk Samsung Galaxy Tab S9 FE. Mudah-mudahan ngebantu kalian yang lagi nyari tablet di harga 6 jutaan tapi punya performa yang memuaskan. Gue Dian dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.